Sering lihat waktu di minggu pertama sampai minggu ke-6 kemarin tidak menjadi prioritas dan Melissa diamankan oleh Geek Farm untuk seorang Kadera. Benar. Beatrix sih bisa nih Kabuki menurut gua. Patrick Brody. Brody sih menurut aku. Brody ya. This is my tempo. Yes, Brody. Brody. Sudah diamankan dan satu lagi jungle dari seorang Hai. Dan ini ada komen di sisi kiri anti-match. Aura harus bisa mainin meta sekarang karena Aura sangat nyaman dengan pick dia yang beda. Ini berarti Pakito jungler ya? Menurut aku Esmeralda jungle. Oh iya kah? Menurut aku sotoynya. Karena lumayan flex ya gara-gara kita sudah pernah melihat Esma jadi jungle. Cowok juga bisa jadi jungler. Pakito juga bisa. Terus tiba-tiba yang masuk siapa coba? Valentina. Valentina. Oke, Valentina udah pasti di tangan facehugger sih. Benar, Ini Kabuki kan dengan Brodinya tinggal seberapa flex aja nih dari Godiva, Fluffy dan juga seorang Hai. Tentunya. Kalau Still Oh, Ling. Run deep. Berani juga ya. Ling. Berani juga ya. ini baik sisi stoppernya loh. Pakito jungle loh. Oh, Pakito jungle. Oke. Godivanya Diubah ya kali ini ya. Tergocek kembali kita ya. Ya kan ini Aura balik ya. Namanya Aura ya. Nama juga Aura ya. Ini Oh balik- heran tapi ini Aura gitu. balik ke setelannya Aura yang biasa ya. Bermainnya mungkin untuk unik-uniknya udah tadi di game pertama. Cukup. ya. Ini lebih sustain mengikuti meta sekarang. Dan dengan Ling yang cukup berani seperti yang Oji bilang, diambil sama Geek Farm padahal mereka punya Brody dari Aura, mereka punya Pakito. Alright, kalau begitu kita bakal lihat. Ini udah di ujung tanduk dari game kali ini. Apakah Aura dibekuk kembali oleh Geek Farm? Momo-chan, apakah Geek Farm yang akan membekuk kembali dari Aura? Mungkin kalau permainan agresif kayak di game kedua, Geek Farm masih punya nafas ya. Oke, kalau Pungwawa? Kalau aku ngelihatnya masih untuk Aura. Oke, kalau gitu FPL Arena mana tepuk tangannya? Go to the lane of down. Ini sangat penting untuk Aura itu sendiri. Untuk bisa membawa dirinya apakah menaiki tangga menuju ke arah upper bracket atau balik lagi di posisi sekarang dan merenung kalau misalnya upper bracket itu hanya mimpi. Oh, Waduh. bener ya. Karena semua pasti pengen menuju ke upper bracket, mendapatkan advantage tentunya, tapi facehugger bakal mengusir pergerakan dari seorang Baloyski dan juga Alzura. Belum terlihat pergerakan yang cukup agresif dari Baloyski dengan Matildanya. Karena sekarang posisinya Aura Fire yang lebih memberikan pressure di awal, Niko. Iya. Dan ya berbeda mungkin di game yang sebelumnya dengan Aura yang terpressure. Sekarang dengan adanya Chow, mereka bisa cukup masuk dengan nyaman tanpa takut untuk bisa diganggu dengan sisi-sisi dari Iya. Big Fan. Ini Baloyski masih bisa ditahan lah setidaknya pakai jet kundo dari seorang Godiva ya. Tapi kali ini Fluffy mencoba untuk mengganggu ke arah seorang Jana Cutie dan Hai. Bakal di cover oleh seorang Godiva yang sedang mengambil tadi jungle dari tim Geek Farm. Ini bisa dibilang dari kedua belah pihak. Mereka menggunakan draft no regret, tabrak gaming, ya kan Selonong Boy. Jadi tentunya kali ini para pemain dari tim Geek Farm harusnya mereka yang bisa melakukan jungle lebih cepat dengan mobilitas link yang mereka miliki. Harusnya ya, tapi ini kayaknya dengan pergerakan dari Godiva nih masih sempat bisa nahan sedikit lah. Geek Farm yang tadi nggak punya rem di game kedua, sekarang Iya. masih bisa direm dikit-dikit. Benar. Dan juga kan dengan adanya Link di sini. Link kan di sini sekarang lagi butuh waktu nih buat farming dulu. Jadi jungle-junglenya bisa diambil dulu sama Jana Cutie sebelum mereka akan melakukan team fight. Jadi 5 menit ini bakal agak sedikit slow tempo. Iya, betul banget. Dan kita akan melihat tentunya Alzura bersama dengan seorang Jana Cutie dan juga Baloyski agak sedikit tertahan. Tapi kali ini tentunya Turtle sudah langsung mulai dipop oleh kedua belah tim. Luke akan coba untuk berada di depan membuat seorang Hai segera semua tapi lihat knock out strike dan dapat top plate. Kali ini harus mundur ke arah belakang, reset kembali dan bahkan facehugger udah punya Blake Juice. First blood didapatkan oleh seorang Fluffy. First blood dan ini tandanya akan ada di Turtle untuk tim Aura Fire itu sendiri. Apakah akan dikontes oleh seorang Elzura? Kayaknya enggak. Ini agak sedikit sulit ya kalau masih bisa dikontes, kalau masih mau maksa kontes dari Geek Farm. Karena pemain-pemain dari Aura Fire ini mereka lebih siap untuk di fight-nya. Alright, cepatkan Baloyski mundur ke arah belakang dan ini audience prediction. Teles prediction by Axe di mana Aura Fire semua hanya saya menuju ke arah Geek Farm. Iya, once again Glass of Fame tapi ternyata Luke tumbang di
tangan seorang Hai. 4 pemain dari Aura Fire menumbangkan 1 pemain. Dan ini bisa dibilang rencana jahat karena Hai mau coba untuk melakukan eksekusi ke area orange-nya yang langsung bisa diamankan tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh seorang Baloiski. Jana Kitty meninggalkan menuju ke arah 1 buah orange buff. Dia relakan dengan ikhlas dan menuju ke arah purple buff agar rotasi yang dia mainkan masih bisa stabil. Sedangkan di sisi di arah top lane, Luke yang benar-benar struggle banget melawan seorang Fluffy dengan cutting yang dia lakukan, Oppo. Benar, karena memang agak sedikit lama ya dengan adanya Fredrin sendiri untuk melakukan clear terhadap minion ini. Dan ya Concussive Blast ini di sini dipakai oleh si Godiva bersama dengan ada cooldown juga ternyata. Dan juga tambahan HP dia. Jadi agak tebel buat cowoknya dia. Dan sisanya ini main movement speed kecuali pastinya yang punya emblem support Avaris yang dimainkan sama Fluffy. Karena dia tahu dia lawan ini Baloiski kok. Jadi dia harus bisa maksimalin timing untuk melakukan jet kundonya sebanyak mungkin. Right. Untuk nahan Baloiskinya. Betul sekali, rotasi yang mereka lakukan agak sedikit terhambat. Tapi purple buff masih menjadi salah satu pegangan untuk seorang Geek 5 itu sendiri. Tapi Godiva, Lihat. walking damage telah dilakukan, Seeking Eagle telah dikeluarkan. Godiva telah memberikan informasi, akankah team fight terjadi karena di arah bottom lane. Lihat, langsung ada flicker yang dikeluarkan dan Kabuki kali ini tidak berhasil mendapatkan siapapun di arah bottom lane. Tapi- di luar Baloiski bakal coba dipaksa dan hilang begitu saja damage yang besar. Godiva. Dan bahkan Godiva duel dengan yang sangat tepat membuat double kill. Didapatkan Aura Fire, Devil Goblin Aduh. hanya untuk bisa mundur ke arah belakang karena lihat purple-nya harus hilang di saat yang tidak tepat. Serem banget sih itu dari seorang Azura ya kalau masih mau coba untuk paksain team fight-nya. Sementara kali ini dengan pergerakan yang bagus banget dari Godiva, The Way of Dragon-nya yang sempat ditahan sekali, tapi dia nunggu pemain Aura Fire untuk lebih mendekat, jadi langsung ditendang kedua kalinya. Tapi kali ini lihat dari Hai-nya langsung membalaskan permainan yang sama dibawakan sama Geek Farm waktu di game kedua. Benar, Oh. agak sedikit ngulang tapi tadi purple buff-nya masih diambil oleh Baloiski. Iya. Dejavu tapi bukan dengan tim yang sama. Kali ini ada sedikit traumatik nampaknya untuk Link itu sendiri. Dan mungkin tim fight yang selanjutnya di arah Turtle bisa direlakan oleh seorang Geek Farm. Memaksakan tim fight tidak punya power dan lihat Fluffy itu strong. Kecuali Retribution diamankan dan ternyata Luke save the day. Duel Dragon telah dikeluarkan membuat Vesager kali ini terdekat oleh seorang Luke. Dan tidak ada follow up damage sama sekali. Luke terlalu kuat. Godiva? Dibiarkan begitu saja. Ketika Godiva udah nggak punya apa-apa, nggak ada Duel of Dragon. Dan yang satu hal yang Godiva pikirkan adalah gue nggak punya follow up damage kalau gue stop dia sekarang. Iya, dan baru Enchanted Talisman yang selesai ya buat Esmeralda dan juga untuk Valentina sendiri. Jadi masih belum ada damage yang besar sekali. Tapi penetration physical bakal dimainkan oleh Aura Fire. Godiva sepertinya harus mulai respect tentunya dengan damage cicilan poke damage dari Geek Farm. Ini terlalu overextend juga nggak bagus nih buat Godiva menurut aku. Nggak bagus juga karena ini bisa di pick off kapan aja. Sedangkan Betul. jangan lupakan Jana Kitty juga pernah berada di posisi seperti ini. Betul. Jana Kitty pernah berada di posisi yang cukup underperform tapi dia masih bisa bermain. Dan ini harus diamankan posisi dari tim Aura Fire. Dia harus stabil banget, nggak boleh terlalu greedy juga. Dan Kabuki kali ini Malefic Roar dia fokus menuju ke arah turretnya. Apapun yang terjadi. Ditambah lagi kita lihat di arah bottom lane, Sadera mencoba untuk mendapatkan satu buah turret yang ternyata masih belum rezeki untuk seorang Sadera. Iya, masih bisa ditahan berkat dengan Falling Star Moon yang dibuka oleh seorang Fluffy. Dan tugasnya Godiva sebenarnya untuk kasih informasi aja sih. Dia nggak perlu terlalu yang overcommit buka skirmish dengan Baloiski atau mungkin dengan pemain-pemain Geek Farm lainnya. Dia cukup perlu kasih informasi ke arah junglernya itu Hai yang bakal melakukan rotasi tentunya dengan mid laner yaitu Vesager. Tapi kali ini lihat Baloiski masuk dengan Seeking Eagle dan bahkan Fluffy menahan dia di depan. Falling Star Moon connect dan bahkan Go Away sudah mulai dipop oleh seorang Kadira. Hai balik lagi kali ini dengan satu buah tahun. banget saya. Tapi ternyata ditahan oleh seorang Luke, balik lagi dari seorang Hai-nya. Dan bahkan Vesager mencoba untuk cover. Flicker yang sangat baik tapi Godiva di sana terperangkap Luke. Flicker yang on point tapi lihat di sisi sebaliknya Son Pat Victory. Kabuki again berhasil menggoyangkan lane of down dari top lane. Jana Cutie fokus mendapatkan satu buah turret dan akankah akan ada turtle dari seorang Jana Cutie. Tadi flicker yang sangat baik dari seorang Luke membuat seorang Hai terperangkap karena lihat tahunnya yang sangat tepat. Tapi Jana nggak bisa berbuat lebih banyak lagi merelakan turtle-nya ketimbang dia harus tumbang untuk kesekian kalinya. Iya, dan lihat gimana Godiva melakukan tugasnya sebagai roamer dari Aura Fire. Dia ngezoning pemain-pemain dari Geek Farm, diusir mundur semuanya dan bahkan dari Jana Cutie yang udah kelihatan low itu pun gak dikasih kesempatan untuk
setidaknya ngerigen dengan jungle yang dimiliki. Udah mulai sedikit respect dengan adanya look. Nampaknya lihat Godiva terperangkap. Lihat Perih Flicker banget mau nggak mau harus digunakan. Tapi informasi telah diberikan, tandanya invasi di arah jungle ini akan coba didapatkan oleh seorang Janna. Kenapa? Kalau Godiva masih dive in seperti tadi, kemungkinan besar dia akan tumbang. Ketika tidak adanya Godiva, coverisasi di arah belakang ini cukup sulit untuk Kabuki dan juga Facehugger. Tapi Baloi terdeteksi, Baloi kali ini. Kabuki sekali-kali keluarkan, dipanggil Alzura dan panggil Kabuki. Kali ini tahun depan memorinya berhasil mendapatkan satu. Sedangkan Alzura di sana nggak bisa membuat apa lagi. Lihat Flavinya menutup semua dan kesempatan atas di Knockout Strike. Terlalu sakit. Memilih untuk mundur. Geekfam ID kali ini benar-benar tertampar dengan keras. Mereka yang main, aku yang deg-degan ya, gila Aura Fire. Mereka memang tipis banget sih itu untuk numbangin seorang Janna Cutie, seorang Adera, Baloiski juga. Ini yang ngebuat pemain-pemain dari Aura Fire mereka bermain dengan cukup agresif dengan power spike dari seorang Hai ini loh. Iya. Dengan Pakitonya. Dan jangan lupakan juga Janna di sini belum dapetin tempat untuk bisa melakukan split push. Tiap kali dia lagi pengen untuk melakukan split push, itu ada Esmeralda, ada Flavinya. Tiba-tiba ada teriakan mengya. Sebenarnya kali ini Janna kita bakal coba dikejar. Tempest of Blade di Papa. Tapi Hai tentunya dengan killing spree. Ini membuat seorang Janna Cutie dipanis karena dia sendirian melakukan split push di area bawah. Oke, retribution yang sangat baik tapi Facehugger bersama dengan Flavi di top lane sana. Kabuki udah siap untuk menunggu siapapun di sana. Lihat belum ada ton of memory. Dikeluarkan Alzura almost. Untung aja dia langsung gunain satu buah Black Juice. Dan Godiva akan coba menculik siapa. Mereka belum memiliki power karena Hai masih terlalu jauh. Hai memilih menuju ke arah objektif dibandingkan untuk melakukan team fight kembali karena mereka sadar mereka di posisi yang sangat unggul. 6.900 gold ini bukan hal yang mudah di menit yang ke-9. Fokus ke arah depan, Godiva memancing keributan kembali dan akankah akan ada Flicker the Way of Dragon untuk seorang Godiva? Kali ini kita lihat Belum? tidak ada. Masih Karena tahan. mereka bahkan menjaga jarak. Tahu keberadaan Flicker dari Godiva sudah available. Available. Dan kali ini Godiva yang menahan damage di area depannya. Dia punya Athena Shield, punya skill plate yang belum diselesaikan bahkan. Dan dia lagi ke arah Dominance Ice nih kayaknya. Iya, Blade Armor itu bisa juga ya. Oh iya Buat, benar. si Skill Godiva. plate-nya ya bisa juga kalau mau dijadiin. Oke, jadi masih nunggu juga di sini dari Aura Fire. Mereka bakal ngerapiin sedikit lah buat laning mereka yang bakal di-push juga. Tapi ini lore-nya bakal masuk di momen yang tepat juga sih. Aura mereka, Godiva kalau opennya pas, ini bisa dapetin satu loh. Ini sih Godiva lihat, dia bakal ngopen sih. Ini udah bakal ngopen banget, dia udah terlalu dive banget. Dan lihat 3 lane, 3 lane push dilakukan oleh si Aura Fire. Godiva bakal masuk ke arah belakang, tapi lihat pasangannya cuma terlalu cepat. Damage dan diberikan miscalculate. Janna Cutie di arah bottom lane, nggak bisa one by one situation, tapi Godiva hilang Belisa. Masih dapat untuk menyelamatkan dirinya. Janna Cutie membalikkan keadaan, Kabuki akan menjadi pilihan utama. Tempest of Blade hanya untuk defensif. Tepat memori ternyata tidak bisa membuat para pemain dari tim Geekfam tumbang. Sedangkan para pemain dari tim Aura Fire, mereka harus lebih sadar untuk tidak terlalu terburu-buru, untuk tidak terlalu mencoba untuk memaksakan endgame. Dan bahkan itu membuat mereka kehilangan momentum dari diri mereka. Facehugger to dive. What happened Ayanaon? Iya tadi tidak tertangkap kamera juga ya. Dimana tiba-tiba Facehugger-nya udah berada di dalam base dari Geekfam dan dia Kena masih bisa di-pick. Oh, ketarik Dia kena sama tahun. si Luke ya. Iya, dia kena tahun, makanya dia nggak bisa mundur lagi. Oke, tapi kali ini Flavi bakal menjadi garda terdepan. Falling Star di pop up ke arah pemain-pemain dari Geekfam dan bahkan Godiva mencoba untuk mengcover di area depannya bersama dengan seorang Flavi. Ini Geekfam dipaksa dipukul mundur tentunya karena adanya Link ya di tangan Janna Cutie, dia butuh banget yang purple buff. Gue suka banget sih jurus mereka kabur. Guiding Wind dipakai, yang make Guiding Wind Elzura dengan Black Shoes-nya. Sedangkan Janna Cutie langsung cabut pakai Pin Poison. Iya. Itu bener-bener kayak mereka udah langsung jurus menghilang ya guys ya. Dibandingkan harus di pick off satu persatu, tapi di sisi sebaliknya Elzura karena Black Shoes fokus ke arah tengah. Kabuki tertake down. Oh no. Shutdown didapatkan Elzura. Ketika kali ini posisinya mereka di dalam under condition, Aura Fire harus mundur. Dipukul mundur, ditabrak, bahkan Baloiski tidak mengenal mundur. Mereka ingin mendapatkan satu buah mid turret yang cukup mahal dengan posisi yang sedang dia miliki. Oke, sementara masih ditahan, kali ini Godiva bakal terpok begitu saja oleh damage dari Angry Gloom. Dan bahkan dengan Kadera
Tentunya ini bakal sedikit sulit buat Aura Fire. Mereka harus setidaknya nahan dulu sih. Dan posisi dari Kabuki yang harus di cover mulai sekarang. Mereka udah membayar utang 2.000 gold kali ini dari tinggal 7.000 gold, sekarang udah 5.000 gold. Apakah mereka akan berhasil melakukan team fight di dalam Lord Speed dan mereka membalikkan keadaan Opung Wawa? Ini benar-benar menyulitkan untuk para pemain dari tim Aura Fire ketika Kabuki ter-take down. Gak boleh ter-take down untuk kedua kalinya. Mereka harus bisa menjaga sih positioning mungkin untuk Kabuki ya. Karena tadi dia memang benar-benar sendirian untuk Kabukinya. Tapi ya kalau kita bicara masalah soal dari Lord team fight yang bakal terjadi sebentar lagi, Geek Fam advantage mereka ini mereka punya link. Tapi kali ini kita bakal coba untuk melihat terlebih dahulu team fight yang masih di-poke aja oleh kedua belah tim. Elzura pede banget dengan damage yang dia miliki. Tahun 8 memory sudah mulai dibuka. Nge-poke ke arah seorang Baloiski. Sementara Fluffy kali ini yang tadi melakukan split di area atas juga sudah mulai terlihat di area mapnya kali ini. Dan bahkan apakah Aura Fire mereka mau coba untuk paksain tim fightnya? Baloiski terlihat sendirian di area depannya terkena stun. Dan bahkan dari Hai mencoba untuk memotong pergerakan dari seorang Baloiski. Fluffy dengan satu buah Falling Starmon yang masih bisa ditahan. Udah terlalu banyak sebenarnya skill yang dikeluarkan oleh tim Aura Fire. Geek Fam mereka masih mencoba untuk menahan tempo permainan terlebih dahulu sembari menunggu. Ini minion yang harus dirapin dulu nih sama pemain-pemain dari Aura Fire. Kok aku ngelihat tumben banget Aura Fire ini memaksakan nih team fight-nya ya. Tidak terlalu rapi dari tim fight tadi yang terlihat ya. Ketika udah tidak bisa dipaksakan, Fluffy masih mau dive in ke dalam. Tapi malah lihat di arah waktu melihat sana Hai yang terperangkap. Single Eagle dan bahkan Hai terkena sound. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Sadera bakal berhasil mencelutup permainan tim Aura Fire. Sedangkan Jana Kitty di arah top lane. Jana mencoba mendapatkan satu base turret. Dibalikan kembali kanan dari tim Geek Fam. Dan lihat ketidakdisiplinan yang dilakukan tim Aura Fire membuat mereka kehilangan Hai. Terlalu memaksakan tim fight yang tidak baik kali ini. Bahkan Vesager satu-satunya orang yang mereka bisa andalkan untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Apakah mampu melakukan steal Lord? Kabuki is coming on. Retribution from Jana membuat nafas segar dari Geek Fam Mighty. Entah kenapa kalau Aura Fire udah mulai kepecah-pecah, ini udah mulai sulit banget sih tim fight-nya buat Aura Fire. 3 kali loh. Pertama Vesager yang ke pick off, kedua Kabuki yang lagi berjalan sendirian. Dan tiba-tiba Hai juga yang terpisah dari kawanan-kawanan pemain-main Geek Fam. The Land of Dawn untuk kali ini. Besar. Dan bahkan udah ada Lord di tangan dari Geek Fam. Diva! Oh my god! Boy, gila tunggu mahal. Mereka berhasil mendapatkan Elzura. Flicker telah dikumandangkan, tapi ternyata Tower of Memory gak bisa menumbangkan Look. Mereka gak punya badan selain Hai dan juga Fluffy kali ini. Lihat. Base turret dipecahkan, membuat para pemain dari tim Geek Fam mereka memilih untuk mundur terlebih dahulu, Momochan. Iya, sementara Lordnya bakal bisa ditahan terlebih dahulu di area atas dan Hai mencoba untuk menahan 4 pemain dari Geek Fam yang mencoba untuk mendapatkan turret objektif di area mid kali ini. Namun Hai tidak bisa satu versus everybody dengan hilangnya 1 untuk 1. Ini jadi membuat Aura Fire mereka harus lebih sabar lagi sekarang mainnya. Silakan apa Wak? Yes, dengan item build-nya juga di sini pastinya physical penetration sudah dimiliki oleh Hai bersama dengan Kabuki. Tapi dari sisi Geek Fam yang kalau kita lihat Lilianya dia ada Defend Glaive, ada Glowing One dengan Burn Effect dan ada Ice Queen One. Jadi sekali kena dengan adanya Angry Gloom ini bahaya banget untuk Aura Fire. Jadi memang target yang paling pas sekarang adalah cari Elzuranya dan tumbangkan dia secepat mungkin. Karena untuk urusan belakangnya ini pasti masih bisa diatasi dengan adanya Fluffy dan juga dengan adanya Vesager. Elzura tidak boleh terlalu agresif kali ini, terperangkap di dalam zona tim Aura Fire itu tidak baik. Karena kita posisinya kali ini lihat para pemain dari tim Geek Fam mereka masih coba untuk mundur melakukan clear minion. Laning phase mereka unggul, tapi lihat ada informasi telah diberikan. Sadera seperangkap Win of Nature dan Flicker kalau belakang lu. Gak kuat Sadera, still survive dan bahkan tidak tumbang. Jana Kitty membalikan keadaan Baloiski di sana. Fluffy terperangkap di dalam para pemain dari tim Geek Fam dan bahkan Jana Kitty yang ter-take down. Tapi Hai Rajab save the day. Jana Kitty. Dan bahkan kali ini lihat Hai mencoba untuk menahan di area belakangnya. Lu kali ini masih punya immortality dari seorang Hai tapi bakal pecah begitu saja. Lu bakal coba untuk mengejar dan ditabrak balik oleh seorang Baloiski kali ini. Dan bahkan Aura Fire diacak-acak oleh Geek Fam. Satu persatu tumbang dan bahkan Fluffy juga hilang. Ini bencana.
sana. Tukang sampai kejebur God. Oh my God. Permainan tim fight yang luar biasa dari tim Aura dan juga Geek Fam. Lihat. Bahkan keduanya bertukar point kill. Tidak ada sama sekali yang mau merelakan semuanya pulang dengan selamat. Tapi di sisi sebaliknya, ini Lord di Evolve. Dan bahkan Geek Fam membayar utang 7.000 gold tertinggal. Dilebihkan 2.000 gold kali ini Abang Wawa. Itu permainan tarik ulur yang luar biasa banget sih. Dan dengan tanpa adanya Retribution, ini Aura Fire mereka gak bakal bisa untuk masuk. Dan seharusnya dari Aura Fire mereka akan back off terlebih dahulu. Wow. Untuk ngambil kuda-kuda melakukan defense. Karena apapun yang terjadi, defense sekarang adalah harga mati untuk Aura Fire. Kalau mereka masih mau bertahan di game yang ketiga. Gila. Ini salut banget sih dari Geek Fam. Mereka masih punya mental untuk nahan dan bahkan balikin keadaannya loh. Tahu nggak kenapa? Problemnya sekarang udah di late game. Iya. Iya. Makin kuat dari Geek Fam-nya. Lord muncul, Lord Evolve, 3 lane push Israel untuk tim Geek Fam Abang Wawa. Ya, dan dengan 3 lane push seperti ini pastinya Link bakal jauh lebih punya power karena dia bisa melakukan split push. Dia bakal bisa juga untuk nanti tiba-tiba membackup teman-teman yang lain untuk menusuk bagian backlaner dari Aura Fire. Dan jangan lupakan juga untuk urusan garis depan. Geek Fam, mereka punya look, mereka punya Baloyski juga. Ya, mereka juga lihat udah terbuka posisinya. Iya. Tidak ada immortality untuk beberapa player dari tim Aura Fire. 3.000 gold difference. Ada Elzura di sana. Jarak Baloyski terlalu dive, ada look. Fokus ke arah Lordnya, tapi lihat Relentless mereka nampaknya masih kurang efektif untuk menembus best turret dari tim Aura Fire. Masih ada satu buat super minion bergerak di arah tengah, apakah ini akan menjadi do or die? Apakah ini masih menjadi do or die untuk tim Geek Fam? Baloyski, Flavi di depan sana, mencoba dibalaskan kembali ke arah Sarpan, namun Baloyski tertumpahkan, tempatkan high. Winston Sunshine, mencoba menyelamatkannya, tapi Jana Kitty tidak bisa terlalu cepat. Dan Tempest of Blade untuk dirinya mundur ke arah belakang. Mereka tidak punya high, mereka tidak punya power damage dari segi jungle-nya. Tapi mereka nampaknya sadar, ini bukan hal yang baik dan udah mulai gremet nampaknya dari para coach dan juga official dari Geek Fam ya. Gremet ya tangannya sampai disorot gitu ya. Minus 1 jantung sih ini sih, gila banget sih. Dimana kayak selalu ya, Kabuki tuh selalu punya chance untuk bisa numbangin Jana Cutie. Tapi lagi-lagi coveran yang baik dari Geek Fam ini selalu menggagalkan inisiasi dari Kabuki. Tempest of Blade yang sangat amat on point juga dari Jana Cutie ngebuat Kabuki tentunya nggak bisa menumbangkan Jana Cutie dengan cukup mudah. Lebih ke arah dari Kabuki dia aware sama mapnya sih. Iya sih. Dia tahu Jana ini pengen all in. Split push, Yes, tapi sebentar lagi ini ada team fight di arah Purple Buff yang dimiliki oleh para pemain dari tim Geek Fam. Tapi lihat tuh yang dengan cara yang salah. Godiva terperangkap. Godiva gak ada flicker. Dan bahkan Godiva ditumpahkan begitu saja oleh para pemain dari tim Aura Fire. Mereka nggak punya badan. Mereka nggak punya lagi inisiator sementara ini. Wow, dan bahkan agak sedikit terburu-buru ya dari Aura Fire. Padahal posisinya memang Geek Fam sekarang yang lagi mendominasi kali ini. Sementara kali ini kita bakal melihat dengan perbedaan 4.000 net worth. Geek Fam mereka mencoba untuk mulai masuk ke area base dari tim Aura Fire. Sementara kali ini Baloyski berhasil untuk menumbangkan inhibitor mid turretnya. Dan Aura Fire masih dalam mode defense tentunya. Bukan itu. Mereka mau coba untuk tetap mendorong. Membuat Flavi terperangkap di dalam zona yang tidak baik. Mereka ingin tetap melakukan satu buah clear minion. Mereka pengen laning phase mereka terjaga dan bahkan menutup Aura Fire untuk bisa mendorong atau melakukan split push. Oke, tapi Hai sudah mulai terlihat di area bawah. Dan Lordnya juga sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Informasi sudah didapatkan. Hai kali ini bakal coba untuk menahan Lord di area depannya. Tapi Lord yang sudah evolve yang kedua akan diamankan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Hai. Gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalah Hai kali ini Sadera. Udah menggunakan satu buah go-away-nya. Dua yang dikeluarkan Luke. Tapi nampaknya kali ini tidak ada follow-up damage. Elzura ditutup pergerakannya. Para pemain dari tim Geek Fam mereka kehilangan satu buah Luke. Permainan yang sangat baik. Pick over atas seorang Luke. Godiva. Keputusan yang mahal tapi tepat. Terlalu dini untuk berada di garis depan, memilih tidak mundur, itu nampaknya keputusan yang berat untuk seorang Luke dan dia harus menunggu 40 detik yang harusnya mereka yang memegang momentum dan bahkan ini Jana Kitty bisa dibalikan keadaannya karena ya kita tahu terlalu besar, terlalu kuat permainan dari tim Aura Fire too strong. Udah gak ada yang nahan depan ya masalahnya sekarang. Tapi kali ini Lordnya bakal coba dipotong oleh pemain-pemain dari Hai! Kill speed didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire mereka terperangkap Godiva down dan para pemain dari tim Geek Fam mereka berhasil membuat arah Flavi di arah belakang terperangkap seorang diri. Tidak ada follow up damage dan distraction yang dilakukan oleh seorang Flavi membuat Lord ini menjadi
sia-sia. Gila, tapi Hai. Lane of Dawn bergetar memucat. Iya, tapi kali ini Hai masih cukup lama untuk spawn di Land of Dawn. 30 detik untuk seorang Hai. Sementara Gifam mereka masih punya kesempatan untuk masuk ke area base-nya. Dua lini masuk dari area mid dan juga area bawah. Tapi Aura Fire mereka masih menunggu. Look-nya bakal datang dari area mid. Oke, tapi kali ini udah mulai masuk ke arah base look. Jarak ini sangat mau Kabuki mau terpick up. Dan bahkan Facehacker to dive. Facehacker masih berhasil selamatkan base-nya. Gifam makin mengubur mimpi Aura Fire di upper bracket. Mimpi Aura Fire menuju upper bracket makin dikubur lagi. Oh my god. Gifam membalikkan keadaan. Gifam from bottom